Gelombang unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat hingga Selasa 2 September 2025 masih bergulir. Bahkan bisa dibilang makin terarah dan jelas tuntutannya. Salah satunya yang marak beredar di media sosial, yaitu 17+8 tuntutan rakyat. Bagaimana kronologinya? Apa saja yang jadi tuntutannya? Lalu bagaimana seharusnya pemerintah merespons tuntutan ini? Topik ini bermula dari sejumlah pemengaruh atau influencer di media sosial yang mengunggah postingan bertajuk 17+8 tuntutan rakyat, transparansi, reformasi, empati di akun media sosial Instagram sejak Minggu 31 Agustus malam. Latar belakang unggahan tersebut adalah reaksi dari aksi demonstrasi yang terjadi di tanah air yang memunculkan berbagai tuntutan. Melalui 17+8 tuntutan rakyat dirangkum berbagai aspirasi dan desakan rakyat yang beredar di media sosial yang ramai dalam beberapa hari terakhir. Melalui unggahan serentak pada Senin 1 September, para selebritis dan kreator konten seperti komedian Soleh Solihun, aktor Lukman Sardi, grup band Efek Rumah Kaca, dan kreator konten Andovi Da Lopez menyebarkan tuntutan ini ke khalayak luas. Tuntutan 17+8 dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan batas waktu penyelesaiannya. 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam 1 minggu, batas akhir 5 September 2025, dan 8 tuntutan jangka panjang dalam 1 tahun dengan batas akhir 31 Agustus 2026. Adapun 17 tuntutan beberapa diantaranya yakni menarik TNI dari pengamanan sipil dan membentuk tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat. Lalu DPR diminta untuk membekukan kenaikan gaji dan fasilitas serta mempublikasikan anggaran secara transparan. Ketua Umum Partai Politik juga tak lepas dari tuntutan, yaitu didesak untuk memecat kader bermasalah dan mengumumkan komitmen berpihak pada rakyat. Selanjutnya Polri didesak untuk membebaskan demonstran yang ditahan dan menghentikan kekerasan serta memproses hukum anggota yang melanggar. Begitu juga dengan TNI, diminta kembali ke barak, tidak mengambil alih fungsi Polri, dan berkomitmen untuk tidak terlibat dalam urusan sipil. Adapun Kementerian Ekonomi dituntut bertanggung jawab memastikan upah layak, mencegah PHK massal, dan berdialog dengan serikat buruh. Sekarang kita beralih ke tuntutan 8 yang deadline-nya 31 Agustus 2026. Pertama, bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, termasuk mengaudit anggota, meningkatkan syarat anggota, tetapkan KPI untuk evaluasi kerja, dan menghapus perlakuan istimewa. Kedua, reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif dengan mempublikasikan laporan keuangan dan memastikan berfungsinya peran oposisi. Ketiga, susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Keempat, sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Kelima, reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. Keenam, TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Ketujuh, perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. Kedelapan, tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan seperti PSN, Undang-Undang Cipta Kerja, serta tata kelola Danantara. Bola 17+8 tuntutan rakyat sudah bergulir dengan damai. Lalu bagaimana pemerintah menangkap dan merespons bola tuntutan ini? Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Raharjo Jati menyebut, jika pemerintah harus segera merespons 17+8 tuntutan rakyat yang merupakan jembatan di antara rakyat dan pemerintah. Wasisto pun mengingatkan jika tuntutan itu tidak segera direspons oleh pemerintah, dampaknya yaitu resistensi makin besar. Disinilah kemudian ada baiknya pemerintah dan masyarakat itu membuka dialog agar masing-masing kedua belah pihak tidak terpaku dalam stigmanya masing-masing. Dan saya pikir di poin-poin yang disampaikan dalam aspirasi 17+8 itu menjadi semacam penjembatan ya, bagaimana kemudian kedua aktor ini bisa bertemu dan berdialog dan tidak terpaku pada persepsi-persepsi yang itu justru menghasilkan sentimen antar dua belah pihak. Dan tentunya adanya poin-poin 17+8 ini perlu segera ditindaklanjuti, karena kalau misalnya ini jadi pembiaran, maka yang dikhawatirkan adalah resistensi makin besar, yang mana tuntutan dari warga negara tidak hanya sekedar yang disampaikan dalam poin-poin tersebut, tapi mungkin lebih luas lagi. Jadi untuk
menghindari eskalasi konflik yang lebih besar atau friksi yang makin melebar. Dalam kondisi sekarang ini, poin-poin 17+8 itu harus segera diakomodasi supaya kekerasan, kemudian juga aksi-aksi anarkis yang muncul itu bisa terlokalisir, dan kemudian baik pemerintah maupun negara bisa berdamai dengan masyarakatnya dalam kondisi sekarang ini. Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu terkait dengan 17+8 tuntutan rakyat ini? Apakah ini sudah mewakili aspirasi kamu? Lalu bagaimana langkah pemerintah merespons dan melakukan upaya nyata terkait tuntutan 17+8 ini? Publik menanti.